Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada minggu ketiga setelah Epifanias hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 6. Tuhan Allah namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Sertai kami Tuhan dengan rahmat-Mu.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yang indah
Dengarkanlah firman Tuhan epistel pada minggu ini yang tertulis di Pengkhotbah 4 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca secara responsoria. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita sambut firman Tuhan landasan renungan ini. Firman Tuhan khotbah dalam minggu ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan tertulis. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak
merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita mendambakan kesatuan. Bahkan banyak slogan di televisi menyatakan one for all for one. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan-slogan itu terus dikumandangkan agar semua orang mau bahu-membahu menjadi satu tujuan. Saudaraku, kita akan dikenyangkan lewat firman hari ini. Bagaimana keberagaman itu adalah sebuah kekayaan, bukan sebuah ancaman. Nah, ini. Tetapi kekayaan. Dengan kekayaan itu ada aset, ada peluang, ada hal yang akan kita raih. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang, tapi yang lain bisa melakukannya. Berarti itu sebuah kekayaan. Kalau kekayaan demi kekayaan, kekuatan demi kekuatan dipadu, nah di sanalah akan tumbuh semua apa yang diceritakan, diimpikan menjadi terwujud. Kesuksesan tidak datang sendirinya, tetapi itu dibangun oleh atas kebersamaan. Berencana bersama, mengeksekusi actuating bersama, mengevaluasi bersama, dan bahkan memperbaiki bersama. Bagaimana kita merevitalisasi dari waktu ke waktu akan terus semakin bagus kehidupan kita itu. Saudaraku, mari kita lihat apa keuntungan jika kita tetap bersatu. Tapak ngadoratosna rimitahido guguna. Demikian ungkapan bijak orang kita Batak. Artinya, ketajaman, kekuatan, nilai, harga sebuah barang itu adalah dari nilainya. Bagaimana? Maka dia berharga. Tapak ngadoratosna. Itulah nilainya. Kalau kita bersama, itulah nilai kita. Banyak hal yang akan dapat kita lakukan. Lihat sapu lidi. Kalau hanya satu sapu lidi itu gampang dipatahkan. Satu hari kita menyapu halaman dengan satu biji sapu lidi, gak bakalan besi-besi. Tapi coba kumpulkan beberapa sapu lidi, ikat, lalu sapulah, pergunakanlah menyapu pekarangan. Pasti banyak hal yang akan kita dapat lakukan. Bahkan kalaupun ada ancaman misalkan seperti anjing, itu dapat kita buat untuk mengisurnya. Ular dapat kita buat untuk memukulnya. Karena sudah dipadukan. Jadi benda kecil pun kalau dipadukan bisa menjadi kuat. Itulah nilainya. Banyak hal yang akan kita capai kalau kita bersatu. Akan mengalir berkat dari satu orang kepada orang lain, perhatian dari satu orang kepada orang lain. Itu dianalogikan kalau kita merujuk dengan
Mazmur 133, sungguh alangkah indahnya. Nah itu, ada dua kata di sana, ayat 2 dan ayat 3 dalam Mazmur 133 itu, di dalam ayat 2 digambarkan seperti minyak. Minyak itu harum, maka nama pun harum. Orang pun akan mencari, orang pun akan mengenang. Gak ada orang yang mengenang, yang mengingat, yang bau, yang busuk, tetapi yang harumlah. Maka tidak segan-segan orang membeli parfum yang harganya jutaan. Karena apa? Karena harum. Nah ini, dan bukan hanya seperti minyak yang dilogikan, yang harum tadi, tetapi seperti embun. Apa itu maksudnya embun? Ada cikal bakal, ada ketenangan. Ini. Dengan embun ada keteduhan. Dengan embun itu menjadi cikal bakal air, maka ada pertumbuhan, maka ada perkembangan, ada masa depan. Itulah kalau ada persatuan dan kesatuan tadi. Tapi ini harga yang harus kita bayar untuk meraih itu. Indahnya persatuan itu. Jadi kalau kita sadar banyak hal keuntungan yang akan kita raih jika kita bersatu, jangan anggap enteng dengan kebersamaan. Jangan. Tetapi itu bagian daripada hal yang prinsip dalam kehidupan kita. Yang kedua, coba kita lihat juga, apa kerugian kalau kita tidak bersatu? Kalau kita saling menggigit, kalau seseorang saling mengintai, seseorang saling menyalahkan, yang ada adalah air mata, stres, bingung. Orang berbicara dengan yang lain di sana sudah menganggap, oh aku yang dikata-katainya. Gak boleh begitu. Tetapi coba, kalau itu terus terngiang dalam kehidupan kita, gereja kita ini pun tidak akan aman. Tetapi karena kita bersatu, banyak hal yang akan dapat kita lakukan. Dalam filosofi orang Batak, 10 pakail, saya dapat dangguri, sudidang dapotan. Artinya, 10 orang yang berusaha untuk berbuat baik, tetapi satu aja yang merusak, hasilnya negatif. Bahkan gara-gara ini saya titik, rusak susu sebelanga. Oleh karena itu, jangan anggap enteng dengan persatuan itu. Banyak kerugian kita kalau kita tidak bersatu. Sadarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak baikan dengan sesama kita, bukan hanya diri kita yang rugi, tapi orang lain juga. Bukan hanya mereka yang rugi, tetapi justru sadarlah, kita sendiri juga pasti rugi. Terhalang kita mau menyatakan sesuatu. Mereka bersenang-senang, kita tidak ikut diajaknya. Apa enggak rugi? Untuk itu kenapa kita enggak enteng dengan persatuan ini? Ya, lihat rapuhnya persatuan di dunia ini. Fenomena perpecahan di sana-sini terjadi. Ya, bagaimana juga di dalam gereja banyak perselisihan. Tapi firman ini sungguh dapat memberi solusi kepada kita. Dan justru itulah yang ketiga kita lihat dari firman ini. Bagaimana kita memupuk rasa persatuan dan kesatuan itu. Agar kebersamaan itu tercipta dalam persaudaraan kita di tengah-tengah gereja. Ada beberapa rekomendasi di sini. Pertama, syukuri apa yang menjadi bagianmu. Syukuri apa yang menjadi bagianmu. Kalau bagian kita mata, baiklah kita melihat dengan baik. Ya, syukuri itu. Jangan katakan, kenapa aku harus mata? Ya, benda kecil, kenapa aku tidak tangan? Banyak melakukan hal yang dapat, apakah memukul orang lain, mengangkat yang lain, dan lain sebagainya. Banyak beraktivitas. Semua sangat penting. Syukurilah yang menjadi bagianmu. Inilah yang Tuhan berikan kepadaku. Kalau aku anggota, lakukanlah itu. Kalau aku sekretaris, lakukanlah tupoksimu sebagai seorang sekretaris. Kalau aku bendahara, lakukanlah tugasmu sebagai seorang bendahara. Kalau aku adalah kepala, lakukanlah tugasmu sebagai pimpinan, sebagai kepala. Ya, yang mengayomi, yang mengarahkan, bukan yang menindas. Nah ini, kalau kita sebagai tangan, bekerjalah dengan baik. Jangan berpangku tangan sendiri. Jangan menunggu yang lain yang bekerja. Bagaimana yang lain bekerja, kita sendiri tidak bekerja. Tetapi lakukan yang menjadi bagianmu. Pastikan itu adalah aman kamu lakukan dalam dirimu. Yang kedua,
Jangan iri dengan bagian orang lain. Ya, kalau kita sudah mensyukuri bagian kita, tidak cukup hanya itu. Tapi jangan iri melihat bagian orang lain. Nah ini, jangan iri. Ini yang kita sering tergelincir, saudaraku. Iri kita. Kita susah melihat orang senang. Susah. Apa salahnya kalau orang senang? Kamu harus menjadi termotivasi. Mengapa mereka senang? Bagaimana saya supaya seperti mereka yang senang-senang itu? Jangan tetanggamu membeli mobil baru, kamu dengan suamimu tidak cakapan. Salah besar itu, saudaraku. Tetapi bagaimana kita agar seperti tetangga kita tadi bisa membeli mobil? Ya, maka jangan iri dengan bagian orang lain. Jangan katakan aku yang lebih hebat, tetapi mengapa dia menjadi lebih tinggi kedudukannya? Enggak. Lihat di sini. Demikianlah kehidupan di dalam gereja itu. Ada orang Yunani, Yahudi, maupun orang Yunani. Ada orang budak, maupun orang merdeka. Semua dibaptis dengan pemberian yang sama, yaitu Roh Kudus. Kita dibaptis dalam wadah yang sama, dengan tujuan yang sama, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang berikut, jangan pernah merasa pintar, tapi pintarlah merasa. Ya, jangan pernah merasa pintar. Di sini kita sering tergelincir. Kita merasa hebat, kita merasa istimewa, kita merasa, ya, semualah yang hubungan dengan merasa. Kalau itu yang terjadi, kata-kata kita akan menjadi sering kalimat imperatif, kalimat perintah, dan bahkan suka menjas. Suka menyalahkan orang lain, suka menjinggung, tak peduli tersinggung atau tersungging perasaan orang lain. Itu yang menjadi salah. Tetapi pintarlah merasa. Apakah ucapanku ini disenangi oleh orang lain, diinginkan oleh orang lain, menyinggung perasaan orang lain? Buat dulu laboratoriumnya dalam dirimu, uji coba dulu dalam dirimu, kepada dirimu sendiri. Maka kita akan mengevaluasi apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan. Itulah yang pintar merasa. Berusahalah. Itu tidak ada sekolahnya secara formal. Tetapi justru kita temukan hanya dari pengalaman hidup kita. Jangan merasa pintar, tetapi pintarlah merasa. Kalau itu yang kita lakukan, maka kebersamaan itu akan terpupuk. Itulah kunci bagaimana persatuan itu menjadi sebuah kekuatan. Lihat rapuhnya jemaat di Korintus kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tetapi lihat banyak hal yang akan kita dapat lakukan, kita dapat raih kalau kita bersatu. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa di sorga atas firman yang kami dengar. Biarlah firman-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami, menguatkan kami, dan bahkan membimbing kami, agar kami menghargai kebersamaan dan kesatuan dan persatuan kami. Bapa di sorga, hari ini hamba-Mu akan mengakhiri tugas pelayanan di HKBP Tanjung Priok ini. Dan terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan hamba-Mu selama melayani di tempat ini. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan melanjutkan pelayanan menjadi preses di HKBP Distrik 2 Selindo. Mari Tuhan berkati dan perlengkapi hamba-Mu ini. Seturut dengan rencana-Mu, pergunakan dan pakailah hamba-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum segala sesuatunya itu, hamba mau berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, mulai dari yang kecil hingga yang tua. Lindungilah mereka Tuhan, cukupkan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Jika ada yang sakit, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkat itu untuk memberi kesembuhan. Kuatkan mereka dan beri penghiburan kepada yang susah, dan pengharapan yang kepada putus asa. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari terus berkati setiap pelayanan di tempat ini, agar semuanya itu meningkat dan semakin baik. Atas kesatuan dan persatuan jemaat-Mu, banyak hal yang akan dapat kami lakukan lagi ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengarlah doa kami ini dalam Kristus Yesus.
kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian,
untuk mengucapkan terima kasih atas pelayanan kami selama 1 tahun 1 bulan 16 hari atau 1 tahun 1,5 bulan di tempat ini. Kuucapkan melalui pantun ini dan sekaligus minta doa kepada kita agar Bapak, Ibu, dan saudara semua juga mendoakan kami di tempat pelayanan yang baru. Demikian ungkapan melalui pantun ini. Jalan-jalan ke kota Tarutung, jangan lupa indahnya Rura Silindung. Cakep. Kuucapkan terima kasih dengan hati yang tulus. Semoga Amang dan Inang semua ingat kepadaku. Cakep. Burung elang terbangnya tinggi, indah dilihat seperti layangan. Cakep. Kuucapkan salam perpisahan buat Amang dan Inang semua. Semoga kita dilindungi Tuhan. Cakep. Masak nasi di dalam periuk, enak dimakan bersama lauk yang manis. Cakep. Sungguh nikmat melayani di Tanjung Priok, karena semua jemaatnya ramah dan baik hati. Cakep. Terima kasih. Selamat bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Shalom.